Halo. Rame ya. Dimut dulu. Ya iya kok aku. Oke nih Mas. Pentol rek. Kan. Jadi kecemplung ini. Mana pentol ya? Oke ya. Nanti pada waktu presentasi, kalau ada pertanyaan ditulis di lembar kertas, nanti bisa ditanyakan setelah presentasi selesai ya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Kene iki aku cuma enggak iki. Halo, yang presentasi? Dewi kan host ya aku ya host ya. Kan 8 ya? Nah, iki wis mati iki. Ini loh. Smooth kabeh kok arek. Smooth kabeh wis. Adewe tok ae. Yo karo iki. Wis ae. Iki wis ready. Wis gak usah ndok kae. Kekno sapa? Iki Mas Primun Mas. Primun iki. Iki message iki ya. Kirim. Iki ta. Primun apa rek? Admit. Hah? Iki ya admit wis. Aku di mute ya. Aduh arek rek. Assalamualaikum. Mas Jundi. Ya, presentasi sudah dimulai, Mbak, sudah jam 1. Nanti saya juga ada kuliah di A3 ya. Silakan. Halo, tes. Oh ya, sip. Bisa dimulai, Bu Dewi? Ya, silakan dimulai, Mas. Nanti habis ini ada kuliah lagi saya untuk A3 ya. Mohon yang presentasi sudah dimulai. Sudah bisa dimulai? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang makalah ekonomi makro topik 12. Aduh. Parika ya. Di anu siji. Oke, penjelasan pertama di kelompok kita akan dijelaskan tentang pengertian inflationary gap yang akan dijelaskan oleh Farika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Farida Diki akan menjelaskan Yo, mari. pertama materi pertama tentang inflationary gap. Inflationary gap adalah kondisi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi produksi karena faktor seperti tingkat pekerjaan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Ini full lagi. Slide-nya dibesarkan, Mas. Lanjut. Oke, lanjut ke penjelasan yang kedua adalah penyebab efek dari inflationary yang akan dijelaskan oleh Fabika Aila. Iya dah. Mbak Farika wis tiga. Wis mari kan? Ini Fabika kan? Ya, silakan Mbak Fabika. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Waktu. Apa salah gak teko. Ini tapi katanya. Enggak lagi. Oh ya. Nah, bentar. Oke. Kelas 9 ya. Oke, lanjut saja. Karena Fabika belum. Terus mari kan. Dua, penyebab efek dari inflationary. Penyebab utama kesenjangan tersebut dianggap kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah. Upah meningkat sebagai akibat dari peningkatan permintaan agregat yang pada gilirannya meningkatkan biaya bisnis. Hal ini menyebabkan kenaikan harga inflasi dan harga yang lebih tinggi mengurangi daya beli konsumen, menyebabkan permintaan agregat turun dan kesenjangan output ditutup. Ketika senjangan tersebut akhirnya dihilangkan, equilibrium tercapai dengan PDB aktual sama dengan PDB potensial tetapi pada harga yang lebih tinggi. Iki apa iki? Iki apa iki? Iki lho, apa jenenge? Gantine iki lho ya apa? Aku Sing cilik ae, sing cilik. Tiga. Ya. Oke, lanjut kita lanjut ke bab yang ketiga. Cara menghitung inflationary BAP akan dijelaskan oleh Jihan. Dipersilakan.
waktu dan tempatnya. Ya, Bu. Cara menghitung inflasionari GAP. Pasar barang menentukan PDB real ditemukan dalam hitungan berikut ini. Y sama dengan C, I, Y sama dengan PDB real, C sama dengan pengeluaran konsumsi, I investasi, pengeluaran pemerintah, bersih. Apakah sudah paham? Oke, lanjut ke nomor 4. Solusi mengatasi inflasi GAP yang dijelaskan oleh Ida sebagai pembicara kita. Halo. Tindakan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter merupakan suatu keharusan tersebut. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengontrak jumlah uang beredar dalam perekonomian dengan menaikkan suku bunga yang akan mengurangi daya beli yang mengakibatkan penurunan permintaan. Sampun. Yang B ya. Lanjut B. Ke deflasi onri GAP akan dijelaskan oleh Karin. Dipersilakan waktu dan waktunya. Deflasi onri GAP. Pengertian deflasi terjadi ketika PDB real di bawah output pada dalam situasi ini beberapa sumber daya ekonomi kurang dimanfaatkan yang pada gilirannya menyebabkan tekanan ke bawah pada harga. Istilah ini identik dengan kesenjangan resesi atau kesenjangan output. Lanjut ke nomor 2. Penyebab kesenjangan deflasi. Penyebab kesenjangan deflasi akan dijelaskan oleh pembicara kita, Dea. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, langsung lanjut. Santai. Tenang aku grogi harus pakai laptop. Di slide. Dua penyebab kesenjangan deflasi. Permintaan agregat dan penawaran agregat jangka panjang berfluktuasi dalam jangka pendek. Fluktuasi seperti itu menyebabkan PDB real aktual menyimpang dari potensi PDB. Kesenjangan deflasi dapat terjadi ketika permintaan agregat menurun. Misalnya, resesi global mengurangi permintaan asing untuk produk dalam negeri. Ekspor menurun. Demikian juga dengan permintaan agregat. Lingkungan suku bunga tinggi juga berkontribusi terhadap permintaan agregat yang lebih rendah. Tiga. Setelah dijelaskan tentang deflasi adalah nomor 3, dampak pada ekonomi. Dampak pada ekonomi antara inflasi dengan deflasi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Dipersilakan Mas Rizky agar dijelaskan materinya kepada anak-anak biar paham.
Mas Rizky. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Permana Putra. Saya akan menjelaskan tentang dampak pada ekonomi. Jika ekonomi mengalami kesenjangan deflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi lebih rendah atau bahkan negatif. Ketika penurunan permintaan agregat membawa ekonomi ke dalam resesi, PDB real dan tingkat harga jatuh. Tapi kelebihan kapasitas jangan lupa memberi tekanan ke bawah. Margin laba menyusut dan memaksa mereka untuk mengurangi tenaga kerja, menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Rumah tangga menjadi lebih pesimis tentang prospek pendapat ke depan. Akibatnya mereka menghabiskan lebih sedikit untuk barang pribadi. Bagi pemerintah, penurunan kegiatan ekonomi menyebabkan penerimaan di pasar keuangan, investor biasanya akan mengurangi investasi di perusahaan berbasis komoditas. Mereka mulai merelokasi investasi lebih banyak pada perusahaan-perusahaan potensi. Mereka memiliki kinerja yang lebih stabil selama perlambatan ekonomi. Oke. Sekian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat berdampak kepada ekonomi antara inflasi dengan deflasi. Jadi jangan sampai inflasi sama deflasi pemerintah. Pemerintah. Oke, lanjut. Nomor 4. Pengaplikasian materi akan dijelaskan oleh Mbak Herawati. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Yang terakhir adalah pengaplikasian materi. Dengan cara menghitung inflasioneri GAP, deflasioneri GAP. Pertama adalah deflasioneri GAP atau jurang deflasi. Adalah jumlah kekurangan pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai kegunaan tenaga kerja penuh atau dilambangkan S kurang dari I. Yang kedua adalah inflasioneri GAP atau jurang inflasi. Adalah kelebihan pembelajaran agregat di atas agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh yang menimbulkan barang dan seterusnya menaikkan harga-harga dilambangkan S kurang lebih dari I. Itu adalah contoh soal hitung inflasioneri GAP dan deflasioneri GAP. Jawab, siapa yang jawab? Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan karena kita melalui daring jadi mungkin banyak salahnya. Mungkin apakah ada yang bertanya atau yang tidak paham tentang materi tersebut? Saya akan mengasihkan maksimal 3 pertanyaan. Ono sing nyatet. Kamu sing takoki. Tidak ada yang bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri. Monggo. Karena waktunya tinggal 5 menit. Oke, kita ada yang bertanya. Mbak Laili. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Maulidia, ingin bertanya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan deflationary gap dan inflationary gap. Terima kasih.
Mohon sekali lagi Mbak Laili karena sang penjawab tidak bisa mendengar. Ya, boleh. Oke, lanjut. Lagi. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan deflationary gap dan inflationary gap. Terima kasih. Deflationary gap itu. Aku harus jawab nih. Lu malah kena. Siapa lagi atau jawab? Lanjut, pertanyaan pertama sudah kita catat. Apakah ada yang menanyakan lagi? Biar nanti cepat langsung dijawab. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan, Neng. Waktunya tinggal skip. Ayo silakan. Bisa lagi. Ya Mas, dijawab dulu Mas. Oh ya, langsung aja dijawab. Karena langsung aja dijawab sih deflasi. Deflasi ngono kan. Gini. Tapi yang punya ya. Ayo teman-teman. Halo, yang jawab siapa ini? Yang menjawab, kalau tidak saya jawab sendiri. Ya silakan kalau Masnya belum dari. Oh ya, menurut saya kehidupan sehari-hari agar menjadi inflasi atau deflasi, kita pertama harus taat membayar pajak, jangan sampai nunggak pajaknya. Punya mobil bagus, punya Lamborghini tapi nggak bayar pajak, ini nih yang buat bangsa kita ini menjadi terpuruk gara-gara menjadi inflasi, Bos. Jadi inflasi, Bos. Halo. Terus kedua, Halo. 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 Coba dibuka materinya. Materinya dibuka. PPT-nya. Oh ya, Bu. Inflationary gap itu. I lebih besar dari Sepeng lebih besar dari I. Buka PPT-nya. Ya, Bu. Ini waktunya mau HP saya. Bikin laptopnya nge-lag. Ya Allah. Kamu nggak mau sisir toh, Mas? Apa saja? Rambut tahu gitu. PPT-nya. Ini Bu, ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Silakan Karin. Iya. Salah satu contoh inflasi barang konsumsi yang paling menonjol belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kopi. Peminat dari kopi sendiri sangat beragam, mulai dari pegawai kantoran, mahasiswa, dan lainnya. Buka slide-nya.
PPT-nya tentang inflasi lebih besar dari saving atau investasi ya. Investasi lebih besar dari saving atau saving lebih besar dari investasi. PPT-nya Mbak. Coba di-share. PPT. Sebentar Bu, saya nggak tahu Bu. Oh hilang ya Bu, maaf Bu. Hilang Bu. Sudah. Apakah sudah keluar Bu Dewi? Ya, lanjut. Ya Allah. Next Mas. Next. Oke. Next. Lanjut lagi. Terus. Ya, next. Terus. Sudah. Loh. Balik. Kita. Yang pengaplikasian aplikasi. Nah, sudah. Ini tadi ada pertanyaan dari temanmu. Berikan contoh pada kan ini yang tadi aplikasi. Depannya. Mas. Loh, jangan yang ini aplikasi tadi loh. PPT-nya dibuka yang aplikasi. Ini. Ya, sudah. Jangan pindah. Sudah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk DG maupun IG, ini bisa dilihat di situ ya. Pada DG itu deflasi gap, yaitu ada jurang deflasi, di mana saving lebih kecil daripada investasi. Jadi di sini artinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya tidak ada tabungan. Dia tidak menabung. Investasinya lebih besar dari saving. Itu untuk deflasi atau deflationary gap atau jurang deflasi. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk inflationary gap itu pada di situ sudah dijelaskan bahwa saving lebih besar dari investasikan dalam bentuk barang tapi ditabungkan, sehingga dalam hal ini dianggap sebagai jurang inflasi. Ya, saving lebih besar dari investasi. Paham Mbak yang tanya tadi? Jadi ya, ini adalah contoh daripada dalam Dengar Bu. Dengar Mas. Dengar. Halo. Halo ya. Hai. Halo ya Bu, jelas. Ya, jadi jelas ya yang saya jelaskan. Ya, Bu, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang deflationary gap dan inflationary gap. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada, silakan Mas. Mbak. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Halo. Hai. Jangan sampai ini waktunya habis belum ditutup ya nanti ya. Waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Atau sekarang masih belum ada, bisa via WA ke saya kalau ada yang belum paham ya. Kalau ada sekarang saya tunggu, kalau ada banyak lewat via WA ya ke saya. Gimana? Yang sudah tanya bisa lewat WA. Materi. Iya? Iya. Kalau sekarang masih belum tanya, belum ada, bisa tanya ke WA nanti. Kalau sekarang masih ada, saya tunggu. Sudah nggak ada? Karo aku.
Oke, Bu, sepertinya Oke, ya. ada yang bertanya lagi, Bu, ini, Bu. Iya, silakan. Apa? Ya. Loh, tidak ada yang bertanya lagi, Bu. Anak-anak pada mau tidur siang. Oh, sudah tidak ada. Oh, gitu. Iya, Bu. Ya udah, kalau begitu ditutup, Mas. Untuk dari Bu Dewi, saya kira saja yang untuk materi saat ini. Jundi Kalau kamu ada lagi. pertanyaan bisa lihat WA ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dunia akhirat. Terus mari, Gus. Mas Jundi mau ngopi ya? Stop diri kita. Stop diri kita.